الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا قال المصنف فروض الغسل tining paneka banyak-banyak fardunah adus. Jadi fasal ini menerangkan farduh-farduhnya ghusl. Ketika orang hendak mandi besar, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dipenuhi sehingga mandi besarnya bisa dikatakan sah dan menjadi syarat yang tepat untuk melaksanakan sholat dan hal-hal lain yang butuh akan mandi besar. Furudul ghusli isnan, tining banyak-banyak farduna adus, isnani panekah berdua. Jadi farduhna ghusl itu ada dua perkara yang harus dipenuhi ketika orang mandi besar karena janabah atau yang lainnya. Seperti dijelaskan di pembahasan sebelumnya, ada hal-hal yang mewajibkan orang harus mandi besar, yaitu diantaranya adalah memasukkan hasyafa atau kepala zakarnya ke dalam kemaluan perempuan dan yang lain. Maka hal tersebut mewajibkan orang untuk mandi besar. Yang pertama adalah an-niyatu paneka niat. Yang pertama yang harus dipenuhi adalah niat. Ketika orang hendak mandi besar harus niat terlebih dahulu. Niat itu ketika air nyentuh pada bagian pertama dari anggota badan. Jadi ketika air pertama kali nyentuh ke badan orang yang ingin mandi besar, entah itu badan bagian atas, bagian bawah, bagian kanan, bagian samping kiri, semuanya yang penting pertama kali air itu nyentuh ke badan, ketika itu niat harus ditumbuhkan, harus terwujud niat itu di hati. Karena niat itu ada di hati, tidak ada di mulut. Tapi disunnahkan untuk melafalkan dengan menggunakan mulut juga, agar supaya hati bisa terdorong dengan mulut. Itu niat yang pertama. Niat bagaimana? Di sini dijelaskan ka'ayyan wiya fardhul ghusli, ya. Ka'ayyan wiya fardhul ghusli. Jadi orang ini niat fardhu ghusl atau niat mandi wajib. Nawaitu, misalkan nawaitu fardhul ghusli atau nawaitu raf'al hadatsil akbari atau nawaitu raf'al hadasi atau nawaitu al-ghuslal wajibi atau bisa niat nawaitul ghuslal mafrud lillahi ta'ala atau niat nawaitu istibahatas sholati. Jadi ini niat-niat yang bisa ditumbuhkan ketika orang hendak mandi besar. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara niat mandi besar. Kemudian niat selanjutnya adalah wa ta'mimul badani bil ma. Ben ma beretah beten bil ma'i kalaban aing. Jadi rukun yang kedua yang harus dipenuhi dan harus dilakukan oleh orang yang hendak mandi besar adalah meratakan seluruh badan dengan air. Jadi harus diratakan tuh air pada semua badan, semua anggota badan atau sekujur tubuh. Harus air nyampe pada semuanya. Berupa apa saja? Ini diterangkan di sini. Isti'abu jami'ihi bilma adalah meratakan semua anggota badan dengan air, semua badan, sekujur tubuh dari ujung atas sampai ujung bawah. Entah itu berupa kulit, yang pertama kulit, basyaron, wazafaron, kuku harus diperhatikan, wasya'ron dan bulu-bulu yang ada di badan semuanya harus terkena air.
ya, dari mulai alis tuh, jenggot tuh, kumis. Kalau misalkan ada bulu-bulu yang lain, harus diratakan tuh air pada semuanya. Zahiran, yang tampak atau yang batin. Nah, maksudnya yang batin, kalau misalkan ada lipatan-lipatan yang ada di badan tuh harus dibuka agak sedikit biar air itu nyampe pada bagian tersebut. Wa inka sya'ruh, walaupun uh, bulunya itu tebal, jadi harus diperhatikan lebih hal tersebut. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.